dikatakan sebagai ulama atau pelajar agama, santri, maka harus betul-betul menjaga penampilannya. Terutama nanti pulang gitu. Jadi kalau pulang itu harus betul-betul dijaga penampilan itu. Rambutnya dipotong dengan baik sebelum pulang, nanti dipotong. Kita ini kan punya aturan untuk laki-laki dipotong 1 senti, ya, 1 senti itu. Maka potong semua sebelum pulang, dipotong 1 senti yang rata begitu saja, udah. Jangan dipotong yang aneh-aneh. Nanti akhirnya orang tua melihat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anakku rusak di pondok. Gimana? Makanya jangan aneh-aneh. Itu. Jadi dikira pondok itu merusak anaknya. Enggak, anak sendiri yang rusak kok. Sudah diperbaiki enggak mau. Pondok enggak ngerusak, hanya kelewatan. Kalaupun mau nyalahkan, itu salahkan siapa yang disalahkan? Ayo, tarbiyah. Ya salahkan dirimu sendiri. Kamu sudah ngerti loh, sudah gede juga, bukan anak kecil. Jadi kamu ngerti apa? Dibuat apa itu potongan yang sekiranya itu tidak tasyabuh dengan siapapun, tidak tasyabuh dengan orang-orang fasik. Paham toh? Apalagi potongan mohak seperti itu kan musuhnya orang Islam zaman Turki Utsmani itu. Kenapa kamu tiru? Memang kamu musuh orang Islam. Makanya orang nggak ngerti ikut-ikutan aja. Makanya hati-hati. Semua penampilan dijaga. Kaos-kaos itu jangan ada kaos aneh-aneh. Ada lagi mau pulang bawa jaketnya ada gambar perempuan di punggungnya. Loh. Ini gimana? Ini bisa ngerusak apa itu pandangan orang kepada ahli agama. Kalian itu ahli agama, diharapkan kalian inilah yang akan nantinya menjaga agama di dunia ini. Tidak banyak orang itu yang memikirkan agama di dunia ini, hanya segelintir orang aja. Enggak banyak. Dari orang bermiliar-miliar manusia di dunia ini yang mau memikirkan agama itu enggak banyak. Kalau kita yang dikasih Allah Subhanahu wa taala dikasih kesempatan untuk bisa berkhidmat pada agama Allah, Islam, berkhidmat kepada baginda Nabi, meneruskan perjuangan beliau, ya dah. Kalau kemudian kita ini berbuat semaunya, nanti malah tidak berkhidmat kepada baginda Nabi, tapi malah ini ngerusak umat. Jadi nggak boleh yang seperti itu. Kita betul-betul pulang itu membawa misi, yaitu misi hidayah. Paham ya? Nah, karena kata nanti bayan ini bukan bayan wapsi, bayan hidayah. Di misimu ke sana itu hidayah. Dari mulai lesan kamu ngomong urusan hidayah, bagaimana orang-orang bisa mau sholat, bagaimana orang-orang nakal mau tobat, bagaimana rumah bersih dari semua kemaksiatan, bagaimana rumah kamu itu berubah menjadi seperti masjidnya, dipenuhi dengan baca Al-Quran, sholat tahajud, sholat sunnah, ya. Rumah dibuat seperti itu. Kemudian juga dibuat suasana semua laki-lakinya selalu pergi ke masjid. Itu di rumah kamu. Kamu itu punya misi untuk berbuat seperti itu. Itu lesan berkata dan itu kelakuan ini juga berdakwah. Orang itu kalau lesannya ngomong tapi kelakuannya itu enggak sesuai dengan lesannya, itu omong kosong itu. Makanya baginda Nabi itu dilihat dari lesannya beliau itu memberi nasihat, dari amalannya juga memberi nasihat. Nah, para ulama melihat baginda Nabi, maka diturukan amalan baginda Nabi. Enggak perlu ngomong baginda Nabi itu. Enggak perlu ngomong. Maka Sayyidina Umar katakan, wahai Hajar Aswad, aku tahu bahwa kamu adalah batu yang tidak memberi manfaat, tidak memberi madarat. Seumpama aku tidak melihat baginda Nabi menciummu, aku tidak akan menciummu, katanya. Amalan baginda Nabi itu jadi nasihat, jadi pelajaran. Lah kalau orang yang pengen ngikuti baginda Nabi, jadikanlah semua amalannya itu jadi contohnya orang-orang di sekitarnya.
Apalagi orang yang dikatakan santri atau bahkan ulama, gitu, ustaz. Nah, makanya ustaz itu harus betul-betul punya hayahnya ustaz, punya keadaan seperti seorang ustaz atau seorang ulama, seorang santri. Seorang ustaz, ya toh, kalau cari duit seruwekep. Nah, itu nggak pantas seperti itu. Itu nggak pantas. Seorang ustaz ahli agama itu pantasnya itu di masjid. Di masjid baca Al-Quran. Kalau berjalan tertunduk, bawa bukan celalatan matanya itu seperti itu. Bukan seperti itu. Ngomong-ngomongnya juga lembut. Punya sopan santun dengan orang tua, sayang kepada orang-orang yang lebih muda. Itu. Cara Jawa itu punya unggah-ungguh. Nah, unggah-ungguh. Nah. Jadi bukan marah-marah, juga yang lembut. Nanti akhirnya apa? Akan jadi contoh. Oh begini loh, ahli agama itu memang beda. Nah, ahli agama itu memang beda. Nah kalau begini orang tua itu senang juga. Aku nggak rugi mondokkan anakku biaya berjuta-juta. Tapi kalau pulang-pulang, gitu, pulang-pulang pakai jin, rawak-rawek, tidak puasa, gitu. Sholat tidak mau ke masjid, bajunya pakai hanya kaosan yang ada gambarnya, gambar yang aneh-aneh, gitu. Pekerjaannya sepak bola. Kalau malam sepak bola, tidak sahur, kemudian nggak puasa, katanya lupa sahur ya nggak puasa. Nah, terus langsung orang tua, oh sudah berhenti aja, berjuta-juta biaya sudah tak keluarkan, saya telah rugi mondokkan anakku di Temboro. Nah, coba, gimana kalau gitu itu? Makanya jaga sikap, mulai sekarang itu diperbaiki, semua penampilan diperbaiki. Insyaallah ya. Insyaallah. Mulai penampilan kepala sampai penampilan bawahnya semuanya. Nah, kepalanya itu rambutnya dicukur yang rapi, pakaiannya yang rapi, semua yang rapi semuanya. Terus zahir dan batin itu harus genah. Zahirnya baik, batinnya juga baik gitu loh. Zahir batin. Jadi orang yang baik begitu. Terus nanti kalau di rumah jangan lupa itu membantu orang tua. Pekerjaan-pekerjaan orang tua diselesaikan. Dibantu orang tua. Jangan di sana seperti bos. Masuk ke rumah, cucikan ini, cucikan ke bos. Akhirnya apa? Orang tua jadi sakit hati. Maka jangan seperti bos di sana itu. Justru kamu datang ke sana itu memang datang untuk berkhidmat selama 1 bulan sama orang tua, baru balik lagi ke pondok. Itu termasuk misi kamu seperti itu. Membawa orang tuanya dibawa ke masjid, mengajak orang tuanya untuk diajak taklim, menghidupkan suasana di rumah bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Begitu loh caranya itu. Insyaallah ya. Insyaallah. Seperti itu. Disiplin, orang itu disiplin. Laki-laki di sini ini, dari santri-santri laki-laki nanti pulangnya yaitu tanggal 15. Ya, yang disiplin tanggal 15. Jangan ada yang tidak disiplin. Ketidakdisiplinan itu awal ketidaksuksesan. Semua ketidakdisiplinan itu awal dari ketidaksuksesan. Apapun kalau kamu itu disiplin ya, itu mesti sukses walaupun itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Apalagi urusan akhirat. Makanya orang itu harus menjaga amalnya, itu harus jaga. Ada seorang itu membaca buku, baca buku, judulnya itu aja cara membuat bom nuklir. Nah, ya kan? Tapi dia hanya membaca saja, tidak diamalkan. Maka jadi apa? Apa dia jadi hebat? Ditakuti orang, hati-hati loh bisa membuat bom nuklir. Tapi dia nggak pernah membuatnya. Seumur hidup sampai mati. Ya. Kemudian ada orang yang membaca buku cara membuat tempe. Ya. Kemudian dia praktekkan, maka dia akan kaya dengan tempenya. Ya. Karena disiplin, diamalkan betul.
diamalkan betul. Jadi ilmu itu sedikit begitu saja, tapi kalau diamalkan kamu jadi. Demikian juga ada orang ini senengannya banyak-banyak, tapi nggak diamalkan. Ora dadi apa-apa, nol pudul. Nah, hanya nol pudul. Sudah nol diputul pisan. Nah, separuh nol. Hanya begitu. Makanya dalam urusan agama ini bukan aku sudah sampai ini, aku sudah takhasus. Nah, ngawas aku sudah takhasus. Aku sudah daurah. Aku sudah tamat. Nah, ini ada anak kelas 4 ya istiqomah tahajud, istiqomah salat duha, salat qabliyah, ba'diyah, isyraq duha, wa bin, tasbih, tahajud, semua dia istiqomah. Setiap hari dia membaca 5 juz ya. Setiap hari dia membaca 5 juz. Anak kelas 4 ini loh, ini sukses. Anak tahasus yang katanya sudah sampai tahasus itu aja, itu belum sukses kalau tidak mengamalkan ilmunya. Winul pudul itu. Dia katanya tahasus, ambil ijazahnya dirobek hilang tahasusnya. Ya. Tapi kalau orang itu yang diamalkan ilmunya, nggak usah ada ijazah, nggak orang untuk apa. Ijazahnya itu ada dalam dadanya, dalam amalannya. Maka dia seorang. Kalau kamu ketemu sama setan namanya, oh setan, aku setan, tak tempelin kamu. Kamu berani sama aku? Ini tahasus lah kalau setan tidak takut kalau dia tidak mengamal ilmunya itu. Dia tidak takut. Tahasus, tempiling setan cokek akhirnya mana? Ini anak kelas 3, anak kelas 4 ketemu sama setan. Baru saja setan melihatnya terbakar. Kenapa ini? Baru kelas 3 kok bisa membakar setan? Karena dia istiqomah amal. Ada istiqomah amal dia. Makanya urusan agama, urusan amal ini bukan pangkat-pangkatan, bukan kelas-kelasan begitu. Amal itu berarti jadi. Kalau nggak amal, nul pudul. Walaupun itu sudah tamat. Gitu. Aku alumni loh. Sudah tamat, wisuda loh. Nggak ada gunanya yang seperti itu kalau nggak diamalkan. Ini beda. Ini bukan mau melamar pegawai negeri. Sekarang kalau bertemu malaikat mungkar dan nakir, ayo datang malaikat mungkar dan nakir. Maka kalau man rabbuka, dia bilang saya sudah tamat, tak khusus. Dijawab begitu tempeling dia pang, dah habis itu. Udah itu habis itu dia. Anak kelas 1, man rabbuka? Allah. Coba. Ini diterima malahan ini jawabannya anak kelas 1. Anak kelas 1 diterima karena dia amal. Makanya kalau sudah urusan agama itu bukan tamat nggak tamat gitu. Urusannya amal atau nggak amal. Dan seperti itu. Urusannya amal nggak amal. Kalau kamu itu sudah profesor, doktor, sungkir walik, kepala petak sampangan itu. Tapi kalau nggak amal agama ya tetap aja. Setan nggak takut. Setan nggak akan takut. Sekarang ada lagi orang yang dulunya amal, kemudian jadi tidak amal, ganti nol juga, nol lagi. Nggak mau istiqomah itu nol lagi. Maka ada seorang abid ahli amal. Abid. Dia itu sudah risau melihat ada orang-orang menyembah satu pohon. Maka dia membawa kapak, harus ditebang ini pohon ini. Tebang pohon ini. Karena Allah membuat orang syirik saja pohon ini. Datangi
Akhirnya bertemu setan, mau apa? Mau nebang pohon. Nah, sama setan kelahi. Oh, setan langsung diantem ya sama si Abid ini, nyonyor semua setan itu. Habis, delosor. Begitu sudah mau dipukul yang pukulan mematikan, setan, bentar. Jangan bunuh aku. Pokoknya asal enggak kamu tebang saja tak kasih duit kamu. Setiap hari tak kasih duit 1 dinar. Betul? Betul. Ya udah, mana duitnya? Ini sekarang. Nah, pulang enggak jadi nebang. Sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, ketika suatu hari terputus, datang marah-marah. Dia, mau apa kamu? Mau nebang pohon. Lah kenapa kamu tebang? Karena kamu enggak ngasih duit. Lah, udah beda. Yang awal dia amal untuk membela agama Allah biar orang-orang tidak menyentuhkan Allah. Sekarang dia yang kedua karena cari dunia. Putus. Berantem sama setan. Oh, ganti bianteng sama setan, glosor dia. Udah kalah sama setan. Maka dia tanya, "Kenapa saya jadi kalah sama kamu?" Loh, karena awalnya kamu itu karena Allah, sedangkan yang sekarang kamu ada karena harta. Setan aja lebih pintar daripada dia. Setan pernah mondok dulu tapi itu setan kali. Maka jangan jadi setan akhirnya. Nanti penunggu pohon nanti akhirnya. Paham? Jadi walaupun kamu amal kok kamu putus, ya nol lagi. Itu nol lagi. Makanya amalan itu yang istiqomah. Nabi mengatakan saddidu wa qaribu. Dalam amal itu hendaknya kamu ambil yang sedengan sekiranya kamu kuat, terus istiqomah, terus usahakan wa qaribu, usaha mendekati kepada puncak. Naik, mendekati naik lagi. Sampai nanti pada tingkatan walaupun itu untuk orang lain berat tidak bisa ngamalkan, bagi kamu ringan saja karena sudah terbiasa. Seperti orang itu loh, dalam amal itu ya kayak orang ngangkat beban itu loh. Pertama kali kamu bisa mengangkat besi itu 1 kilo, nanti tambah lagi sampai kamu bisa mengangkat 100 kilo yang orang lain tidak bisa mengangkatnya. Nah, dalam amalan juga begitu. Dilatih. Dan zikir juga begitu, dilatih. Seperti halnya anggota badan ini kamu latih menjadi kuat, sebetulnya itu amalan ini akan menguatkan roh kamu. Rohmu pun akan jadi kuat. Itu. Zikir juga begitu, seperti halnya kamu itu ya toh, melatih tubuhmu menjadi kuat dengan latihan-latihan fisik itu, maka berzikir juga akan menguatkan hatimu. Tambah banyak kamu berzikir, tambah kuat, tambah istiqomah, ya tambah kuat. Begitu. Masalahnya seperti itu. Makanya orang yang nggak pernah pelatihannya hanya fisik saja, kalau hatinya nggak dilatih, ya itu ya nggak berani. Dan kalau sahabat ini di samping fisiknya juga kuat, karena kehidupannya memang mujahadah, mereka ini mempunyai hati yang kokoh seperti baja. Itu bedanya kalau sahabat. Betul-betul kuat itu hati mereka ini. Enggak mudah tumbang dengan godaan-godaan setan. Dengan musibah-musibah, godaan, apa itu musibah kemelaratan, apa berbagai macam musibah, apa sakit, mereka tetap stabil. Mereka stabil. Ya, tentu saja mereka itu muridnya baginda Nabi. Nah, tetapi bagaimana mereka itu walaupun begitu mereka itu mujahadah habis-habisan juga untuk melatih hati mereka. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat.
أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرى وتقضى بالحوائج ونال الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرى وتقضى بالحوائج ونال الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس. اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرى وتقضى بالحوائج ونال الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على حسبنا الله ونعم الوكيل 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 سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما وعلما نافعا وذرية طيبة وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما بعد بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطيئاتنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطيئاتنا بالماء والثلج والبرد إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم اجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن. سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في بلادنا وفي الصين وفي هند وفي برما وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. أيدهم بأيد من عندك. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيذهم بك من أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا. إليك ربي وحببنا وفي أنفسنا لك ربي فدللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وإلى صالح الأعمال فوافقنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية وحسن التدبير وحسن الخلق وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية. نسألك العافية. اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما أسرت وما أعلنت. اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك وخذ من ورائهم برحمتك. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم عز فيهم سلطانا نصيرا. اللهم عز فينا سلطانا نصيرا. اللهم عز فينا سلطانا نصيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا سهلا إذا شئت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من عدل الداء ومن شماتة الأعداء ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل رمضاننا هذا فاتح الخير لنا ولسائر المسلمين. فاتح الخير لنا ولسائر المسلمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.